Ya, sebelumnya Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak petugas Perpustakaan Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami di sini diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya Pak? Ya, belum. Terima kasih ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Sebelumnya pertanyaan singkat saja Pak, karena kami masih banyak tugas-tugas lain dari tutor kami. Pertanyaan kami pertama itu kami yang bertanya Pak, untuk spot di Perpustakaan Nasional ini bagian mana yang paling sering dikunjungi oleh pengunjung? Untuk pengunjung ya, pemustaka ya. Sebetulnya kalau untuk bicara pemustaka pengunjung, pusatnya hanya di sini. Jadi pusat jasa informasi perpustakaan dan pengelolaan naskah Nusantara. Ibu bisa bayangkan lantai kita itu ada 24 lantai ditambah basement 3. Ibu pernah dengar terinformasikan bahwa gedung kita tertinggi di dunia. Jadi saya ingin katakan, belum terkait sama pertanyaan Ibu, gedung kita 24 lantai tertinggi di dunia, tidak akan ada artinya menghadirkan perpustakaan Mbah Menara Gading bila konten atau isinya tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi dari fungsi perpustakaan itu di situ ada fungsi rekreasi. Maka lantai 7 anak konsep layanan sebagai miniaturnya perpustakaan, di sini semua layanan hampir semua ada. Kalau Ibu melihat layanan keanggotaan, maka layanan di sini bisa memvalidasi sirkulasi dan keanggotaan. Kalau di lantai lain ada layanan misalnya bimbingan pustaka, di sini ada. Di sini juga ada misalnya layanan pinjaman, layanan kunjungan, bahkan kita mengisi. Maka kalau Ibu paling banyak ya di sini, kalau satu kunjungan 150 orang, 4 kunjungan saja sudah berapa? Gitu. Kalau di sini misalnya ada misalnya di bawah 1000 rata-rata, misalnya 500, tapi di sini bisa 1000 kali 24 itu kunjungan ya. Lain lagi kalau kita bicara sama rumah sakit Bu, yang sakit itu saya lihat 100 orang. Setelah banyak yang sembuh, yang datang 150 orang. Itu meningkat nggak Bu? Enggak Bu, ternyata yang sakit tetap 100. Yang 100 yang ngebesuk, yang 100 yang jaga yang sakit. Gitu. Jadi kalau di perpustas jangan dilihat lagi seberapa banyak yang berkunjung di perpustakaan, tapi seberapa banyak akses yang disediakan oleh perpustakaan. Jadi kalau Ibu jadi anggota hanya misalnya pinjam buku, itu wajar. Biasanya perpustakaan minjeminnya buku, bukan minjeminnya duit di bank. Oke, itu hanya bagaimana kita membangun semangat menjadi pustakawan itu Bu, nilai ibadahnya banyak Bu. Ya, kita tidak diperintahkan yang lain-lain maka baca. Jadi banyak manusia gagal dalam hidupnya bukan mereka bodoh atau kurang terpelajar. Banyak kurang sukses di dalam profesinya, kurang beruntung di dalam usahanya, cuma mereka tidak membaca di saat mereka harus bertindak dan berbuat. Udah baca aja Bu, membaca, laksana, berada di atas permadani indah, bagaikan burung merpati yang terbang tinggi, yang dapat menerbangkan kita ke suatu negeri-negeri yang sebelumnya kita tidak ketahui. Itu tuh. Baca laksana berarti. Iya. Terus pertanyaannya cuma satu. Pertanyaannya, jawabannya banyak.
Mau jadi pustakawan yang berkompeten boleh. Iya. Jadi Bu, kalau kita jadi pustakawan Bu, kita harus mempunyai talent. Jadi kalau dulu pustakawan itu cuman penjaga gudang buku Bu. Saya waktu di tempat kamu sini, wah jadi gudang buku jaga gitu Bu. Ada pemustaka syukur, nggak ada pemustaka nganggur. Ternyata ada tunjangan kinerja Bu. 2 kali gaji Bu. Jadi kalau dia nggak melakukan talenta itu, boleh jadi anak baru yang baru 3-2 tahun tunjangannya udah lebih dari gaji kita, karena kita ketinggalan gitu. Mereka di sini kerja cuma senyum, salam, sapa, selfie, sarapan. Kita bisa keteter, dia udah bisa selfie kemana-mana kalau entah yang mana. Jadi gimana? Ada Bu, jangan Ibu minta ke dokter, kita sertifikat dokter. Kalau jadi pustakawan adalah menurut amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang didapat dari pendidikan dan atau diklat kepustakawanan yang diberi tugas dan tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dan layanan perpustakaan. Jadi kalau Ibu mau alih jalur S1 bukan non-pustakawan, boleh. Saya aja S1-nya manajemen, S2-nya juga bukan ilmu perpustakaan, gitu. Nggak apa-apa. Nanti jadi pustakawan kita diklat lagi, alih jalur kayak Ibu nih, pengenalan. Wah, ini kayaknya asal-asalnya jadi pustakawan enak nih. Pensiun 65 ganteng kayak saya. Terus Ibu nanti ambil jalurnya diklat, terus jadi pustakawan. Kan ada di sana ada pusat pembinaan pustakawan. Ibu diajukan menjadi pustakawan apa? Ada yang non S1, yang misalnya diploma 1-2 itu pustakawan pelampir, jabatannya pustakawan penyedia. Nanti kalau S1 pustakawan ahli. Pustakawan ahli itu sampai pustakawan pertama 2 kali naik pangkat, baru pustakawan muda. Nanti ada pustakawan ahli media. Nanti kalau sudah 60 tahun atas, pustakawan utama, isolasi dulu. Kalau kayak saya gini, orasi udah ada. Kalau yang pustakawan utama, orasi sampai ada yang meneteskan air mata. Saking sedihnya perjalanannya, orasi udah ditulisin perjalanannya, dan dia tinggal membacakan perjalanan hidupnya dia. Gitu. Ada. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman Rahim yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Semoga jawaban Bapak bermanfaat bagi kami yang sedang pelatihan, dan semoga Bapak serta semua dalam keadaan sehat walafiat dan barokah selalu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, jangan simpan di dalam hati. Jati Jajar Simpangan Depok. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini bukan dari Pandan kan? Jati Jajar Simpangan Depok, naik beca ke kota Bekasi. Duduk berbanjar dan berkelompok, tingkatan membaca dan literasi. Kalau boleh kulit kegores mungkin dengan daun sirih dapat disembuhkan, tapi jangan hati perasaan sanubari Bapak Ibu terluka, maka kami dengan apa akan mengobati. Gitu Bu. Kalau jadi pustakawan itu talenta aja Bu ya. Nah, ambil koran sampai 2 gepok buat bungkus nasi panas-panas. Jangan heran, jangan kapok, tetap berliterasi di perpusnas gitu. Tadi ini diklatnya dapat makan nggak? Iya Bu, besok diklat aja Bu, setiap hari diklat. Jalan-jalan ke kota Cipanas, jangan lupa beli nanas Bu.
Daripada berpanas di Monas, mendingan berliterasi di gedung Perpusnas dapat makan. Oke, terima kasih Ibu. Selamat ke perpustakaan, segudang manfaat didapat. Sehat selalu, semangat jadi pustakawan, dapat